Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas TPKA angkatan 2024 mata kuliah Termodinamika Terapan akan menjelaskan penyelesaian kasus entropi udara dengan menggunakan aplikasi Dewi SIM dan juga penyelesaian secara manual. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Angelika Santa Maria, Khaira Stefani Putri, dan Muhammad Faisal Caniago. Pada bagian teori dasar ini, kita akan membahas mengenai entropi. Entropi atau simbol S merupakan besaran dalam ilmu termodinamika yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketidakteraturan atau penyebaran energi partikel di dalam suatu sistem. Semakin besar nilai entropi, maka semakin tidak teratur keadaan partikel dalam sistem tersebut. Perubahan entropi pada gas ideal dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu suhu dan tekanan. Pertama adalah pengaruh suhu. Ketika suhu meningkat, energi kinetik molekul juga bertambah sehingga gerakan molekul menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Kondisi ini menyebabkan nilai entropi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu menurun, gerakan molekul menjadi lebih lambat dan lebih teratur sehingga entropi mengalami penurunan. Faktor kedua adalah pengaruh tekanan. Tekanan yang semakin besar akan membuat volume gas mengecil sehingga ruang gerak molekul menjadi lebih sempit dan susunannya lebih teratur. Akibatnya, nilai entropi menurun. Sebaliknya, jika tekanan berkurang, volume gas akan bertambah sehingga molekul memiliki ruang gerak yang lebih luas dan tingkat ketidakteraturan meningkat. Hal ini menyebabkan entropi naik. Perubahan entropi gas ideal dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Delta S sama dengan Cp ln T2 per T1 dikurang R ln T2 per T1, di mana Cp merupakan kapasitas panas pada tekanan konstan, sedangkan R adalah konstanta gas spesifik udara. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui besar perubahan entropi akibat perubahan suhu dan tekanan pada suatu sistem gas ideal. Untuk parameter yang kami gunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Suhu pada S1 dan S2 itu konstan 27 derajat Celcius, sedangkan suhu pada S3 itu 150, lalu tekanan pada S2 dan S3 itu konstan yaitu 0,4 megapascal, sedangkan tekanan pada S1 yaitu 0,1 megapascal. Oke, selanjutnya adalah dengan cara perhitungan manual, di mana dalam perhitungan manual ini kita akan mencari perubahan entropi spesifik itu dengan cara menggunakan rumus delta S sama dengan Cp ln dalam kurung T2 per T1, lalu nanti akan dikurangi dengan nilai R ln dalam kurung P2 dikurangi P1. Nah, di mana artinya perubahan entropi ini akan dipengaruhi oleh rasio suhu dan juga rasio tekanan. Baik, kita hitung dulu perubahan entropi itu dari stream 1 ke stream 2, di mana diketahui dari stream 1 dan stream 2 ini memiliki nilai suhu yang sama, itu sekitar 300 Kelvin, dan memiliki tekanan yang berbeda, yaitu dengan tekanan stream pertama itu memiliki tekanan 0,1, untuk stream 2 memiliki tekanan 0,4. Sedangkan untuk nilai Cp-nya itu adalah 1,05 kJ per kilogram Kelvin, dan untuk nilai R-nya itu adalah 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Nah, mari kita masuk ke dalam rumus, di mana tadinya rumusnya adalah delta S sama dengan Cp ln dalam kurung T2 per T1, nantinya akan dikurangi dengan nilai R ln dalam kurung P2 per P1. Nah, untuk menghitung perubahan entropi dari S1 ke S3, di mana apa kita lihat di sini, di mana maupun itu suhu dan juga temperatur itu semuanya berubah, di mana nantinya suhu naik dari 300,15 Kelvin itu ke 423,15 Kelvin, dan untuk tekanannya itu juga naik dari 0,1 ke 0,4. Nah, mari kita masukkan ke rumus, di mana dapat kita lihat dari rumus itu adalah untuk nilai R-nya, untuk nilai Cp dengan R-nya itu masih sama, itu untuk nilai Cp-nya 1,005 kJ per kilogram Kelvin, sedangkan untuk nilai R-nya itu 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Nah, dapat kita lihat di rumus itu menghasilkan nilai di mana nilai akhirnya itu adalah min 0,0528. Sebelum masuk ke dalam perhitungan, penting kita ketahui bahwa Dewi SIM merupakan simulasi proses kimia dan termodinamika yang digunakan untuk menganalisis dan menghitung
kondisi pada suatu proses secara virtual. Di mana aplikasi ini bersifat open sources yang dapat diakses untuk pembelajaran maupun simulasi teknik. Oke, di sini kita bisa langsung mulai menambahkan material streamnya. Yang pertama kita tambahkan, karena ini tentang Steam, kita tambahkan panah yang berwarna biru. Di sini ada 3 Steam, ada S1, S2, dan S3. Jadi kita tambahkan 3 Steamnya, 3 panah. Oke, nah setelah itu yang kita lakukan adalah klik salah satu panah pertama. Di sini akan keluar menu material dari streamnya. Kita ganti nama atau objeknya menjadi S1 atau nama dari Steam kita. Nah, S1 ini untuk itu kita enter. Jika sudah, dapat kita masukkan beberapa parameter yang kita gunakan dalam proses ini. Untuk S1 didapatkan parameter sebesar 27 derajat Celcius. Enter. Lalu untuk pressure-nya, di sini kami menggunakan 0,1. Dan untuk molar flow-nya kami menggunakan 100 kmol per hour. Oke, dan setelah itu jangan lupa kita tambahkan compound amounts-nya. Di sini antara nitrogen dan oksigen, jumlah nitrogen yang kita gunakan itu sebanyak 0,79. Enter. Untuk oksigennya kita gunakan sebanyak 0,21. Enter. Kita accept. Selanjutnya dapat kita kembali ke Steam condition. Di sini ditampilkan bahwa spesifik entropinya itu 0,150978 kJ per kilogram kali Kelvin. Jika sudah biru artinya sudah oke. Kita lanjutkan ke parameter berikutnya. Di S2 kita melakukan hal yang sama, kita ganti nama Steamnya jadi S2, enter. Untuk temperaturnya di sini masih 27 derajat Celcius, tetapi pressure-nya dinaikkan menjadi 0,4. Oke. 0,4, dan molar flow-nya kita naikkan, molar flow-nya tetap di 100. Oke, di sini jika kita lihat ada kenaikan pressure, namun suhu suhu di parameter S2 ini tetap sama, maka terjadi kompresi isotermal. Nah, setelah itu jangan lupa kita atur lagi compound amounts-nya. Seperti yang tadi, kita untuk nitrogennya 0,79, untuk oksigennya juga sama 0,21. Oke. Jangan lupa di accept. Kita ke Steam condition. Didapatkan spesifik entropinya sebesar minus 0,24852 kJ per kilogram Kelvin. Nah, selanjutnya jika ini udah biru, bisa kita lanjutkan ke Steam yang ketiga. Lakukan hal yang sama, kita ganti namanya jadi S3. Jangan lupa di enter. Nah, berbeda dengan S2, kali ini temperatur yang kita naikkan, dimana temperaturnya kita ubah jadi 150 derajat Celcius, dan pressure-nya tetap sama seperti S2, yaitu 0,4. Oke. Maka jika suhunya naik dan pressure-nya tetap, maka terjadi pemanasan secara isobarik. Molar flow-nya tetap sama, 100 kmol per hour, enter. Nah, jangan lupa kita masukkan compound amounts-nya. Untuk nitrogen masih 0,79, lalu untuk oksigennya 0,21. Oke. Accept, dan ke Steam condition didapatkan spesifik entropinya 0,100652. Nah, sudah jadi untuk perhitungan S1, S2, dan S3 menggunakan DWSIM. Sedangkan jika kita ingin mencari delta S-nya, misalnya dari S1 ke S2, itu kita bisa mengurangkan secara manual, yang dimana hasilnya akan kami tampilkan pada tabel. Lalu untuk dari S1 ke S3 juga menggunakan hal yang sama dengan pengurangan manual, akan kami tampilkan di slide berikutnya. Baik, berikut terlampir data perbandingan antara hasil yang didapatkan secara manual dan hasil yang didapatkan secara DWSIM. Di sini kami mendapatkan hasil yang sedikit berbeda antara manual dan DWSIM, di mana di sini terjadi karena adanya asumsi CP yang konstan pada perhitungan manual. Sedangkan pada DWSIM menggunakan software yang sudah baik, sehingga hasil pada DWSIM itu lebih valid. Nah, asumsi CP yang konstan ini sebenarnya tidak selalu valid. Hal ini dikarenakan CP dapat berubah ketika temperatur juga berubah. Lalu didapatkan Steam pada S1, S2 itu negatif, dan S1, S3 juga negatif. Dan dimana hasil pada manual dan DWSIM tetap sama-sama negatif, namun perbandingannya hanya sedikit pada nilainya. Kesimpulan yang kami dapatkan, dengan nilai entropi yang sama-sama minus pada S1 ke S2 dan S1 ke S3 adalah pengaruh tekanan lebih dominan dibandingkan pengaruh suhu pada kasus kelompok kami, di mana proses kompresi di sini menyebabkan molekul-molekul itu mengalami berkurangnya ketidakberaturan atau menyebabkan berkurangnya nilai dari
si entropi. Walaupun adanya kenaikan suhu dari 27 sampai ke 150, tetapi pengaruh tekanan tetap dominan, yang dimana ditandai dengan minusnya nilai entropi yang kami dapatkan pada dua variabel. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.